Rasulullah bersabda, sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solihah. Istri solihah bukan tanpa cela, tapi yang taat kepada Allah dan menjaga diri serta kehormatan suaminya. Ia ridho dengan pemberian suami, sabar dalam kekurangan, dan selalu mendoakan kebaikan untuk keluarganya. Maka jagalah istri solihah, sebab ia adalah investasi dunia dan akhirat. Kalau Allah masih menutup aib kita, jangan merasa kita sudah menjadi hamba yang baik. Boleh jadi Allah masih memberi kita kesempatan untuk kembali. Karena pintu taubat belum Allah tutup. Selama napas masih berhembus, selama itu pula harapan masih ada. Mari jangan menunggu hari esok. Bisa jadi hari ini adalah kesempatan terbaik kita. Semoga Allah menerima taubat dan menjaga hati kita. Amin. Lebih ke logika sih. Gini, kan banyak tuh ya yang bilang katanya Allah maha baik, tapi kenapa Allah membuat bencana di mana-mana? Mungkin itu aja. Oke, pertama kita sepakat ya bahwa dunia ini milik Allah. Contohnya, kamu punya HP, saya rebut nih HP kamu, terus saya banting, kira-kira kamu marah nggak? Kamu pasti marah. Kenapa? Karena itu punya kamu. Nah, sekarang saya punya HP nih, dan HP itu saya banting, saya injek-injek. Kira-kira kamu marah nggak? Nggak mungkin kamu marah, ini kan HP saya, bener kan? Nah, sekarang ngapain kita marah? Menghujat dikasih bencana. Sedangkan kita percaya dunia ini milik Allah. Jadi mau Allah kasih bencana, bahkan kalau Allah hancurkan dunia ini sekalipun, itu terserah Allah, suka-suka Allah. Lah semua ini kan milik Allah. Terus kita mau marah gimana? Bahkan diri kita sendiri aja itu milik Allah. Jika suatu hari kau merasa dunia begitu kejam, jangan menyerah. Ingatlah, sebelum dunia mengenalmu, ada ibu yang selalu mendoakanmu. Ibu tak meminta kau menjadi kaya atau hebat. Ibu hanya ingin melihatmu tetap menjadi manusia yang baik. Dan jika nanti ibu sudah tak ada di sisimu, jangan cari ibu di mana-mana. Carilah ibu dalam setiap doa yang pernah ibu panjatkan untukmu. Selagi orang tua masih ada, jangan disia-siakan. Sempatkan untuk pulang, karena uang bisa dicari, tapi usia orang tua tidak bisa kita tambahkan. Dulu Rasulullah tiba-tiba bersabda, "Raghima anfuh, thumma raghima anfuh," tadi ya. Celaka dia, celaka dia. Para sahabat bertanya, "Maya Rasulullah?" Siapa wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, "Man adra idaihi 'indal kibari ahadahuma aw kilaihima thumma lam yadhulil jannah." Artinya, orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dalam keadaan lanjut usia, namun dia tidak masuk surga karena tidak berbakti. Oleh karena itu, yuk sempatkan selagi orang tua masih ada. Selingkuh itu kadang tergantung juga dari wanitanya. Laki-laki nggak akan terus ngejar kalau dari awal nggak pernah dikasih respon. Jadi jangan melulu salahin orang ketiga. Karena sekeras apapun laki-laki mendekat, kalau wanitanya tahu batas, semuanya nggak akan terjadi. Laki-laki biasanya bakal mundur kalau dia tahu dirinya nggak punya peluang. Tapi kalau terus dikasih respon, ya dia bakal lanjut ngejar. Ngasih peluang, ngasih harapan, itu ibarat lampu hijau. Kadang tuh wanita nggak sadar kalau sikap kecilnya itu sedang membuka pintu. Makanya setia itu bukan cuma soal status hubungan, tapi soal gimana kamu ngejaga sikap saat pasanganmu nggak lagi ngelihat. Karena kesempatan selingkuh bisa datang kapan aja. Tapi keputusan buat menjaga diri tetap ada di tangan kita. Pokoke kowe liyane aku wegah ra ono kata pisah percaya endinge indah. Kelangan kowe aku jelas ngamuk, aku tanpa kowe atiku remuk. Tak pasrahke Gusti kabeh takdirku, dongaku ora pedhot yo mung tinggo sliramu. Ada istri yang bukan nggak paham tapi nggak mau paham. Ada istri yang nggak bisa diajak untuk komunikasi baik-baik. Suami baru mulai mau jelasin sedikit, istrinya udah meledak-ledak duluan. Nadanya tinggi, emosinya naik, seolah-olah dia ingin menekan pasangannya sendiri. Istri model begini biasanya itu dia punya 3 sikap.
Yang pertama, sikap ego yang tinggi, mau menang sendiri, nggak mau dengar nasihat siapapun termasuk suaminya sendiri. Yang kedua, merasa aman berlebihan, merasa dia itu punya uang sendiri, punya penghasilan sendiri, atau merasa dirinya itu cantik, sampai dia lupa rumah tangga itu bukan lomba siapa yang paling hebat. Yang ketiga, semena-mena sama pasangannya, marah seenaknya, ngomong tanpa mikir luka di hati suaminya. Padahal Bu, laki-laki itu bukan gak pernah merasakan sakit, cuman mereka pendam semuanya untuk diri mereka sendiri. Ingat, rumah tangga itu rusak jarang karena orang ketiga, karena adat istri yang udah hilang ke suaminya. Kalau suami udah mulai males untuk bicara, itu tandanya bukan dia udah gak peduli lagi sama kita, tapi karena dia udah terlalu capek. Bukan dia capek berjuang, tapi dia capek untuk terus-terusan disalahkan di dalam rumahnya sendiri. Barakallahu fiik. Ini negara apa? Katanya gemah ripah loh Jinawi, tapi rakyatnya menderita setiap hari banting tulang demi ekonomi. Ini negara apa? Negara hutang buat anggaran, tapi rakyatnya disuruh bayar sampai 7 turunan. Ini negara apa? Setiap tahun pejabatnya naik gajinya, setiap tahun rakyatnya naik pajaknya. Ini negara apa? Katanya 81 tahun merdeka, nyatanya kemerdekaan hanyalah milik penguasa. Lagi viral nih, gimana hukumnya? Apakah wajib menaati suami yang gajinya di bawah UMR? Gaji materi bukan suatu alasan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin atau pelindung bagi perempuan. Jadi jika ini tentang gaji dan materi, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak taat kepada suami. Wallahi, demi Allah, wanita seperti itu tidak akan masuk surga. Bahkan baunya saja diharamkan untuknya. Taatilah suamimu selagi dalam perkara yang ma'ruf. Ingat, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.